Satu, dua, tiga. Shalom. Horas. Selamat datang kami ucapkan kepada orang tua kami yang terkasih. Kepada mama, papa, dan yang teristimewa ASM kelas besar dan remaja GKPS Cililitan dalam acara Natal Sekolah Minggu kelas besar dan remaja GKPS Cililitan 2025 dengan tema Sederhana seperti palungan, kaya dalam kepedulian terdapat di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Bapak Inang dan teman-teman, kita akan memulai acara perayaan Natal kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, mari bersaat teduh. Barisan prosesi memasuki ruangan ibadah diiringi lagu The First Noel. Jemaat diundang berdiri. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel,
of His hand. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Beritakanlah keselamatannya setiap hari. Beritahukanlah karya-karyanya di antara segala bangsa. Karya-karyanya yang ajaib di antara segala bangsa. Kemegahan dan keagungan ada di hadapannya. Kekuatan dan keindahan ada di tempat kudusnya. Kepada semua anak sekolah minggu yang bersuka cita menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kami semua bersuka cita ya Tuhan, terutama semua anak sekolah minggu di gerejamu, merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Penuhi hati kami bersama anak-anak sekolah minggumu dengan kemuliaan dan hormat namamu, yang bersinar bagai bintang fajar dari Bethlehem. Ya Tuhan, bagimu pujian dan nyanyian kami. Amin. Juga Bapak Inang bisa bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita bersama angkat pujian dari Haleluya nomor 313 bait yang pertama, dilanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 101 bait yang ketiga. Sai karbo ge do torus, jori na
Hari itu, anak-anak berkumpul untuk persiapan Natal kelas besar remaja GKPS Cililitan. Mereka sedang menghias pohon Natal bersama-sama. Aku udah siap banget buat tukar kado. Tahun lalu aku dapat boneka lucu banget. Semoga tahun ini aku dapat lebih bagus. Aku udah beli bando rusa. Nanti kalau foto-foto harus bagus ya biar bisa di-post. Iya, aku malah lagi bikin konten vlog persiapan Natal kelas besar remaja GKPS Cililitan tahun 2025. Yang part 1 udah 500 view loh di TikTok. Serius? Aku ikut dong. Aku mau tampil juga biar rame. Aku juga bikin vlog kok. Nama judulnya Cara Makan 10 Nastar Tanpa Minum. Vio, itu bukan vlog Natal dong. Loh, aku bahagia kok. Bukannya Natal itu sukacita. Iya juga sih, tapi bukan begitu maksudnya. Pohon Natal itu lurus. Pohon Natal kelihatannya lurus ya. Padahal miring dari setiap semua sisi. Vio. Mereka lanjut menghias sambil tertawa-tawa, sedangkan Adele menatap mereka dengan ekspresi berpikir. Sementara itu, di rumah Elrika, ada Elrika yang sedang berdiam diri dalam kamarnya. Ia melihat HP, scroll media sosial. Banyak postingan teman yang bahagia menyambut Natal. Seru ya. Semua orang kayaknya senang banget ya. Foto keluarga, pesta, tukar kado. Aku, papa kerja terus. Mama sibuk. Natal tuh nggak buat aku kayaknya ya. Rasanya Natal cuma buat orang yang punya banyak teman, punya keluarga dekat. Mana tukar kado di gereja per keluarga lagi? Ah, sudahlah. Hari Natal, kelas besar remaja GKPS Cililitan pun tiba. Banyak yang memakai baju baru, memakai pernak-pernik Natal. Mereka berkumpul bersama-sama untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Lihat deh, dekorasi kita keren banget kan? Pasti foto-fotonya banyak like-nya. Ayo foto-foto dulu sebelum acaranya mulai. Tunggu. Aku mau rekam biar bisa jadi video vlog Natal. Satu, dua, tiga, Merry Crispy. Vio, Merry Christmas dong. Pantas gak ada ayamnya. Hai, aku boleh gabung nggak? Tentu saja boleh. Ayo sini kita foto bareng. Ayo foto lagi.
videoku belum ke-save nih. Waduh, aku nggak bisa foto-foto dong. Baterai HP ku sisa dikit lagi nih. Del, senterin dong, mau cari power bank. Teman-teman, tenang dulu deh. Tanpa lampu, tanpa HP, kita masih di sini, bareng-bareng. Dulu waktu Yesus lahir, nggak ada lampu mewah, dekorasi yang bagus, nggak ada kamera, cuman ada palungan sederhana. Mungkin Tuhan Yesus cuma mau kita ingat itu. Kayaknya foto-foto yang ada di kamera aku kalah keren deh sama ini. Guys, kayaknya video TikTokku kalah keren sih dibanding momen ini. Aku baru sadar, Natal bukan soal ramai atau sepi, tapi soal siapa yang hadir di hati kita. Aku pikir aku sendirian, tapi ternyata Tuhan datang juga buat aku. Natal ini aku mau lebih bersyukur. Dan ternyata tanpa kado pun aku masih bisa tetap senang kalau sama kalian. Ternyata Natal bukan soal dapat, tapi memberi. Natal itu sederhana, tapi hangat. Karena Tuhan Yesus juga datang dengan sederhana. Di zaman yang sibuk dan terang ini, Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan, supaya kita belajar bahwa kasih yang membuat Natal menjadi indah, bukan kemewahan. 1, 2, 3. Dengan semangat kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 bait 1 dan 5. Israel.
tua Yesus yang sederhana. 2000 tahun yang lalu, di kota kecil Bethlehem, seorang perempuan muda bernama Maria melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Yesus. Kelahiran Yesus ini bukanlah dalam sebuah istana megah atau di tengah-tengah kemewahan, melainkan di sebuah kandang sederhana di pinggiran kota. Sementara itu, di zaman modern ini, kita merayakan kelahiran Yesus dengan perayaan Natal yang megah dan penuh kemeriahan. Kita menghiasi rumah-rumah dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip, pohon Natal yang menjulang tinggi, dan dekorasi yang indah. Kita juga berkumpul dengan keluarga dan teman-teman untuk berbagi makanan lezat dan hadiah-hadiah. Namun, di tengah-tengah semua kemeriahan ini, kita tidak boleh lupa akan makna sebenarnya dari kelahiran Yesus. Yesus datang ke dunia untuk membawa pesan kasih dan pengampunan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan mencintai kita semua. Ia lahir di kandang sederhana, bukan di istana megah, untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Untuk itu, marilah kita memaknai Natal dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati, seperti perjalanan Yesus di tengah-tengah kita. Maria dan Yusuf adalah orang tua sederhana. Untuk mengikuti perintah sensus dari Kaisar Romawi, mereka menempuh perjalanan panjang menuju kota Bethlehem. Mereka hanya pergi dengan menunggangi keledai. Ketika itu, Maria sudah dekat dengan waktu bersalin. Mereka mencari tempat untuk menginap. Biarlah kita mencari tempat penginapan. Pak, adakah tempat menginap? Maaf, semua tempat penginapan sudah penuh. Ada apa ya? Bu, adakah tempat menginap bagi kami? Soalnya istri saya mau melahirkan. Aduh, semuanya telah terisi, tidak ada kamar kosong. Permisi, Pak. Mohon maaf, di sini tidak ada kamar kosong untuk melahirkan. Tunggu, saya ada palungan. Kalau kalian ingin melahirkan di sana, bisa saja. Terima kasih, ya Pak. Ya. Pada malam yang ditaburi bintang di Bethlehem, sepi dan tersembunyi, lahirlah anak Allah yang sudah dijanjikan berabad-abad sebelumnya sebagai seorang bayi kecil dan lemah. Dan demikianlah kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, tersebar luas. Kasih Tuhan yang tak terbatas telah menyinari dunia, membawa harapan dan keselamatan.
semua orang. Semoga kita semua dapat menerima kasih-Nya dengan hati yang terbuka dan mengikuti jejaknya dengan iman dan kasih serta penuh kesederhanaan. Jemaat yang terkasih, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 102, bait 1 dan 2 di dalam palungan. Orang Majus ada orang bijak dari timur. Mereka biasa datang ke istana dan menemui raja-raja. Tapi bintang itu menuntut mereka bukan ke tempat mewah, melainkan ke kandang sederhana di Bethlehem. Apakah kalian yakin bintang itu benar-benar timur yang diceritakan di Alkitab? Aku sangat yakin dari perhitungan yang kita lakukan, kelahiran Juru Selamat itu ditandai dengan bintang timur yang terang. Hei, lihat. Bukankah itu bintang timur yang dibuatkan para nabi? Lihat, itu sangat terang. Mana? Wah, sepertinya memang itu. Lihatlah peta yang kita pegang. Berarti kita tinggal mengikuti bintang timur itu agar kita bisa melihat Juru Selamat yang dinubuatkan itu. Ya, dan kita bisa memberikan hadiah terbaik kita untuk Sang Juru Selamat dunia. Salam sejahtera bagi kamu sekalian.
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku datang memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Itu tadi apaan? Putih-putih kok terbang? Hai, jangan-jangan itu hantu atau jin yang mau mencuri domba kita? Tunggu, semua domba kita ada. Terus orang bilang ada gambar gembira, apa ya? Katanya Juru Selamat atau apalah itu. Katanya lahir di kota Daud. Berarti itu tidak jauh dari tempat kita. Tapi Juru Selamat Kristus, apa maksudnya itu? Oh, jangan-jangan Juru Selamat yang dibuatkan para nabi itu yang sering kita dengar. Kalau itu mah kabar luar biasa. Ayo kita ke sana. Lagu ini menggambarkan sebagai orang-orang yang rendah hati, sederhana, dan terbuka terhadap kehendak Tuhan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi untuk menyembah Yesus, menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan keinginan untuk mengenal Dia. Ketika para gembala tiba di kandang domba tempat Yesus dilahirkan, mereka melihat Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin. Mereka berlutut dan menyembah bayi Yesus, menunjukkan mengakui bahwa Dia adalah Juru Selamat yang telah lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Orang Majus datang dengan segala yang mereka punya, tapi pulang dengan hati yang baru. Mereka menemukan raja yang lahir bukan di istana, tapi di kandang domba, karena kemuliaan Allah hadir dalam kesederhanaan. Adik-adik sekolah minggu, Bapak Inam, kita telah menyaksikan penampilan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu mari kita dengan semangat menyambutnya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2. Rajamu dia, damai dan sejahtera.
Bapak Inang dan teman-teman terkasih, kita sudah mengikuti dan menyaksikan bagaimana kelahiran Yesus Kristus yang diperankan oleh teman-teman kita. Dengan sangat sederhana, Yesus lahir di kandang domba dan diletakkan dalam palungan. Yesus, Sang Juru Selamat, datang dalam kesederhanaannya untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Keselamatan ini membawa banyak sekali sukacita dan kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan ini akan kita saksikan dalam Dance dan Vokal Group berikut ini. Selamat menyaksikan. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Palungan kecil jadi tanda mulia, turun rendah demi umat manusia. Bersujud hati pun menyembah Sang Juru Selamat lahir. Sang Juru Selamat hadir, kabar bagi dunia. Yesus Kristus, nama yang mulia. Segala bangsa sujud dan menyembah Dia. Kasih-Nya kekal selamanya. Selamat lahir di dunia. Sang Juru Selamat hadir, kabar bagi dunia. Yesus Kristus, nama yang mulia. Segala bangsa sujud dan menyembah Dia. Kasih-Nya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Sumber hidup bagi dunia. Sang Juru Selamat hadir, kabar bagi dunia. Yesus Kristus, Nama yang mulia. segala bangsa sujud dan menyembah Dia. Kasih-Nya kekal selamanya. Segala bangsa hadir, kabar bagi dunia. Yesus Kristus, nama yang mulia. Segala bangsa sujud dan menyembah Dia. Kasih-Nya kekal selamanya. Yesus Kristus, Juru Selamat. Kasih-Nya nyata selamanya. Bapak Inang, kakak dan abang, serta teman-teman ASM besar dan remaja, masih ingat gak Natal-Natal kita beberapa tahun terakhir ini? Nah, kita sudah melakukan berbagi kasih kepada pemulung
dan orang tua kita lansia. Tahun ini kita mau berbagi kasih kaya akan kepedulian dalam internal ASM itu sendiri, yaitu keluarga. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Halo teman-teman, selamat Natal. Bicara soal Natal, kalian Halo teman-teman, selamat Natal. Bicara soal Natal, kalian pasti ingat kan dengan ayat ini? Ayat ini juga dong. Yaps, Natal akan mengingatkan kita bahwa kasih itu harus kita tunjukkan. Kasih itu harus kita ungkapkan. Dan kasih itu harus kita ekspresikan. Harus dibuktikan seperti Tuhan sudah membuktikan kepada kita. Dan itu semuanya dimulai dari rumah. Dan dimulai dari keluarga kita. Dan kita sudah mencoba melakukannya di Natal tahun ini. Good job teman-teman. Sekarang aku yakin sekali kalau kalian penasaran dengan keseruan tukar kado kita di rumah tahun ini. Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini kita belajar bahwa terkadang kasih yang besar akan terasa dengan memulai satu aksi sederhana. Kita lanjut ya. Gimana? Seru kan? Lanjut. Happy banget kan? Puji Tuhan ya teman-teman. Jangan lupa bilang makasih buat papa, mama, dan adik-adik ya. Buat teman-teman yang belum sempat melakukannya, yuk lakukan satu aksi sederhana di rumah. Semoga kita selalu bisa menjadi anak yang sederhana seperti Palungan dan kaya dalam kepedulian.
Selamat Hari Natal teman-teman. Bye-bye. Kami boleh merasakan, menikmati suasana Natal pada malam hari ini. Itu semua berkat kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa kepadamu, terkhusus untuk Natal sekolah minggu ini. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu yang membawa dampak kepada anak-anak sekolah minggu, khususnya di GKPS Cililitan. Mereka boleh bertumbuh, berdampak, membawa kasih yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan mereka, di sekolah, di lingkungan, di masyarakat. Mereka boleh menjadi terang, membawa kasih-Mu yang sudah Engkau tabur di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu, kelas besar dan remaja. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang teguh di dalam iman kepadamu. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidup mereka, mereka tetap boleh berharap dan berserah kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk pelayanan seksi sekolah minggu di gereja ini, kiranya boleh berdampak, boleh membawa kabar sukacita senantiasa di lingkungan gereja dimanapun Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pengurus dan guru sekolah minggu yang sudah berlelah untuk mempersiapkan acara Natal ini. Engkau yang memberkati mereka dengan kesehatan, dengan berkati mereka di keluarga, sehingga mereka boleh juga membawa sukacita di keluarga kecil masing-masing pengurus dan guru-guru sekolah minggu di gereja GKPS Cililitan ini ya Tuhan. Engkau pakai mereka semakin luar biasa dan Engkau berkati seluruh pelayanan yang ada di gereja GKPS Cililitan ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu buat pimpinan majelis jemaat Cililitan dan full timer yang terlibat di dalam gereja GKPS Cililitan. Engkau senantiasa memberkati mereka juga ya Bapa. Kau tambahkan kesehatan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya ya Tuhan, sehingga boleh semakin menambah sukacita untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk seluruh orang tua sekolah minggu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kau berikan kami hati senantiasa untuk mendukung pelayanan sekolah minggu. Engkau senantiasa menanamkan kepada kami agar kami boleh tetap mendukung untuk pertumbuhan anak-anak kami semuanya ya Tuhan. Engkau berkati juga kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tambahkan kesehatan, berkati keluarga kami masing-masing dan juga pekerjaan apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang turun tangan agar boleh menjadi saluran berkat buat keluarga kecil kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan terkhusus kepada pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Begitu banyak masalah yang terjadi di bangsa kami untuk sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, berikanlah mereka hikmat dan takut akan Tuhan sehingga boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, memohon kepadamu khususnya yang terkena bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar ya Bapa. Engkau senantiasa memelihara para korban ya Tuhan. Kami tidak tahu seberapa besar kepedihan hati mereka ya Tuhan. Tapi kami berdoa kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah keputusasaan mereka, kehilangan terberat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup yang melakukan banyak hal
Di tengah-tengah keputusasaan mereka, kekecewaan mereka, kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan yang tidak bisa kami pikirkan ya Tuhan. Sebab itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di momen kelahiran-Mu ini, di momen sukacita Natal ini, Engkau memulihkan mereka, menguatkan mereka, dan meneguhkan mereka untuk tetap semangat untuk berjuang hidup. Seperti apapun Tuhan, kepedihan yang mereka alami, kami percaya Engkau sanggup memulihkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk relawan yang sudah menyalurkan bantuan ya Tuhan, berkati mereka. Kau senantiasa menuntun mereka agar boleh menyentuh masyarakat yang masih terisolir ya Tuhan. Agar setiap orang yang terdampak ya Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu lewat relawan yang membawa bantuan kepada mereka ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan acara Natal ini ya Tuhan, Engkau yang memimpin sampai nanti ketika firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu, Engkau yang bertata di dalam pikiran dan hati kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang kami boleh dengar boleh menjadi bekal kami, boleh menjadi sumber sukacita kami semuanya ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Kami serahkan semua hidup kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Raja dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik terkasih dan Bapak Inang, kita akan memasuki penyalaan lilin. Dimohon untuk hening dan menyaksikan duet Oh Holy Night.
Bapak Pendeta Adrian Raja Nagur Purba, Pembimbing Sekolah Minggu Bapak Situa Weldian Saragi, Wakil Ketua Seksi Sekolah Minggu Abang CST Freddy Sinaga, Ketua Panitia Natal Kak Mike Sumbayak, mewakili orang tua anak sekolah minggu Inang Rorut Tambunan, orang tua dari Daniel Damanik, mewakili anak sekolah minggu kelas besar Justin Purba, mewakili anak sekolah minggu kelas remaja Karen Lumban Gaul, pimpinan majelis jemaat Bapak Situa Rinaldi Purba. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 39 bait yang pertama. Dilanjutkan Kidung Jemaat 92 bait yang kedua. Sama-sama kita angkat Malam kudus, sunyi senyap, berbarbar, menggegam, balas surga menyanyikannya, Sang Gembala menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Cek satu. Adik-adik sekalian dipersilakan duduk. Shalom adik-adik sekalian. Shalom adik-adik sekalian. Bang Pendeta mau tes dulu nih. Yang merasakan sukacita hari ini, boleh tepuk tangan yang paling keras. Kalaupun tidak merasa sukacita yang paling maksimal, tapi tetap ada sukacita itu. Amin. Sebelum Bang Pendeta menyampaikan firman Tuhan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan
Adik-adik sekalian, nama saya Andrian. Saya seorang pendeta GKPS. Panggil saja saya Bang Pendeta Dian. Jadi adik-adik, kita sekarang punya satu kesamaan. Tahu nggak sih apa kesamaan kita? Saya sekarang sedang sekolah. Sama seperti kalian. Kalian sekolah, ada yang SD ya, SMP, kalau di sekolah minggu, kelas besar dan kelas remaja. Kalau Bang Pendeta sedang studi S2 di STFT Jakarta. Nah, adik-adik sekalian, mohon diperhatikan, kalian kita mau nego nih. Bang Pendeta cerita firman Tuhannya di bawah 30 menit atau di atas 30 menit? Oke, deal ya. Jadi nanti di atas 30 menit Bang Pendeta boleh diingatkan. Tapi syaratnya adik-adik sekolah minggu harus mendengarkan Bang Pendeta dengan sungguh-sungguh, karena Bang Pendeta sudah siapkan hadiah untuk kalian yang boleh jawab pertanyaan. Nanti ada 3 pertanyaan, 1 untuk kelas besar, 1 untuk kelas remaja, dan pertanyaan terakhir di penutup nanti bebas dari kelas remaja. Kelas besar yang bisa menjawab dapat hadiah. Dan kuncinya hanya 1. Melihat tayangan video, mendengarkan penjelasan Bang Pendeta, maka dipastikan kalian akan mampu menjawabnya. Adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami sudah menyiapkan hati dalam Natal yang sederhana tapi kaya dengan kepedulian Tuhan yang memanggil anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja untuk berperan aktif dalam Natal ini. Segala sesuatu yang sudah kami persembahkan, biarlah Engkau yang menyempurnakannya lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati hati pikiran kami dengan perantaraan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus yang telah lahir itu, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama membacakan ayat Alkitab yang menjadi teks khotbah Bang Pendeta sore hari ini dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Adik-adik sekalian bisa baca? Bisa ya? Yang perempuan membacakan ayat yang kelima, yang laki-laki membacakan ayat nomor 6, ayat 6, dan nanti kita bersama-sama membacakan ayat 7. Are you ready? Oke, anak-anak yang laki-laki, anak-anak yang perempuan tadi ya. Yang perempuan baca ayat 5. Dua-dua ya. Kita yang laki-laki, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan bersama-sama, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Next. Adik-adik sekalian, kalau lihat kiri dan kanan sudah ditempelkan yang menjadi tema kita. Tapi tadi tiba-tiba Bang Pendeta punya ide supaya tema ini bisa dengan cepat progresnya melekat dalam hati dan pikiran kalian. Maka kalau Bang Pendeta bilang, "Selamat Natal anak kelas besar dan remaja," yang kelas besar menjawab, "Sederhana seperti palungan." Yang kelas remaja mengatakan, "Kaya dalam kepedulian." Semua yang hadir orang tua mengatakan haleluya. Kita tes dulu sekali. Boleh ya? Selamat Natal adik-adik sekolah minggu kelas besar remaja. Kaya
Ini tesnya masih nilai 7 ya. Jadi kita coba agak meningkat menjadi nilai 9. Yang kompak dong. Ini yang kelas besar, tepuk tangan dulu yang kelas besar. Wah, kira-kira 500 orang ya. Yang kelas remaja, tepuk tangan. 1.200 orang ya. Oke, karena sudah banyak jumlahnya, kualitas suaranya juga harus lebih baik. Sekali lagi, dan ini yang terakhir kita coba, tema supaya lebih kita ingat lagi. Selamat Natal anak sekolah minggu kelas besar dan remaja. Berapa nilainya Pak Porhanger? 8,5. Tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik, sesuai janji Pak Pendeta, sebelum masuk pada arti sederhana dan arti peduli, ini ada challenge untuk anak kelas besar. Ada satu video, tolong diperhatikan baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan dan sudah saya siapkan hadiahnya. Hanya satu orang yang beruntung. Silakan Bang, videonya. Yang sederhana Bang. Oke. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke restoran kecil yang terkenal dengan. Dia mendekati meja dan duduk, kemudian melambaikan tangan pada pelayan. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke restoran kecil yang terkenal dengan ayam gorengnya. Dia mendekati meja dan duduk, kemudian melambaikan tangan pada pelayan. Dengan suara lembut dan ramah, dia bertanya, "Apa menu spesial hari ini?" Pelayan dengan ramah menginformasikan bahwa hari ini ada ayam goreng spesial. Pelanggan nampak berpikir sejenak, menatap menu di mejanya. Lalu secara tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya pesan ayam goreng yang tidak spesial saja." Pelayan terkejut. Pandangannya bergulat dengan kebingungan seiring dia bertanya, "Maksud Anda ayam goreng biasa?" Pelanggan mengangguk, matanya menatap pelayan dengan keinginan yang lugas. "Ya, saya tidak suka hal-hal yang terlalu spesial. Saya hanya ingin yang biasa-biasa saja." Mungkin bagi sebagian orang, ayam goreng spesial adalah pilihan yang menarik. Tapi bagi pelanggan ini, keberalian sederhana tersebut justru mendatangkan kebahagiaan. Cerita ini menunjukkan bahwa terkadang kesederhanaan bisa menjadi sesuatu yang istimewa, dan pilihan masing-masing orang dalam berbagai hal, termasuk kebiasaan makan, sebenarnya mampu membuka percakapan yang lebih dalam tentang apa arti sesuatu yang istimewa dan sederhana. Untuk menjawab pertanyaan saya, kira-kira apa pesan rohani dari video tersebut yang bisa kamu jelaskan? Silakan maju ke depan. Kelas besar. Satu orang. Ayo. Oh ada. Itu ya. Kelas besar ya? Oh ya, mikrofon. Ayo Kak. Cek. Ya, sebutkan nama dulu dan marga, tempat tanggal lahir, alamat. Oh enggak. Oke, nama saja, marganya, nama dan marga. Restafano Saragi. Panggilannya siapa? Alroy Saragi. Pertanyaannya, pesan apa yang kamu dapatkan dari video itu? Pesan rohani apa? Sederhana lebih istimewa daripada spesial. Coba kurang dekat dan lebih kuat suaranya. Hadap kamera supaya kita masuk video. Sederhana lebih istimewa daripada spesial. Saya beri kamu satu kesempatan untuk mengulang lagi lebih lengkap supaya hadiah menjadi milikmu. Oke, sekali lagi. Coba. Karena ini tidak soal salah atau benar, tapi ini soal pemahaman. Ayo, apa pemahaman tadi tentang video tadi? Ulangi sekali lagi. Kalau menurut orang spesial itu mungkin unik, tapi kalau sederhana lebih istimewa daripada spesial. Tepuk tangan untuk
Roy. Hadiahnya cukup sederhana, silakan dibawa pulang. Next Bang, video satu lagi. Ini untuk kelas remaja. Ayo Bang, video satu lagi Bang. Oke, kelas remaja perhatikan. Siap? Ayo. Oke. Nama dan hobi. Nama saya Mateo Marco Dasuha. Oke. Apa pesan rohaninya Bang? Jadi pesan rohaninya kan itu tadi anaknya tuh kan gak bawa makanan kan. Terus temennya tuh ngeliat jadinya kasihan. Terus peduli mereka jadinya dibagi makanan-makanannya. Jadinya pesannya itu tentang kepedulian. Oke. Silakan dibawa hadiahnya. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, kembali ke slide, Bang. Kembali ke slide. Nah, adik-adik masih ada satu pertanyaan terakhir dan itu rebutan. Maka adik-adik mohon mendengarkan penjelasan pendeta. Ini namanya Epikurus. Bukan si Epi yang kurus ya, tapi ini filsuf Yunani. Kebaca nggak sih? Kebaca ya. Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have was once among the things you only hope for. Ada yang tahu artinya tapi nggak berhadiah sih. Perhatikan kata spoil. Dari situ sering muncul spoiler. Kira-kira kalau kita terjemahkan ini secara sederhana, kamu jangan, ya kalau spoil kan spoiler itu membocorkan, tapi kalau dalam terjemahan secara keseluruhan, jangan kamu merusak apa yang kamu punya dengan mengharapkan apa yang tidak kamu punya. Ingatlah, kakaknya udah pintar. Guru sekolah minggunya. Ingatlah, apa yang kamu punya sekarang berasal dari apa yang kamu harapkan dulu. Jadi adik-adik, kalau kita bicara sederhana, kita sering terganggu dengan apa yang tidak kita punya. Sehingga kita memaksakan diri, aku harus punya itu, aku harus punya itu. Padahal kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Next. Maka sederhana itu ada 3 hal. Yang pertama, nilai diri kita, value kita, siapa kita ini tidak ditentukan hanya sekadar pencapaian kita. Kalau dia juara 1, baru dia the best. Kalau enggak juara 1, enggak boleh gitu adik-adik. Dan orang tua juga saya himbau, kalaupun anak saudara tidak juara 1, dia tetap punya value. Yang kedua, sederhana itu artinya tidak pamer, tapi juga tidak minder. Artinya apa?
Kalau anak-anak sekolah minggu GKP Cililitan punya sesuatu, jangan sombong dengan memamerkan. Tapi juga jangan minder dengan tidak berani atau menutup diri untuk memberitahukan apa yang kamu miliki dengan talentamu. Jadi dua hal ini kadang-kadang jadi bercampur aduk. Dan kalau ini dikombinasikan, sudah pamer, pada saat tidak punya nanti jadi minder. Yang ketiga, menjadi diri sendiri. Tidak sama dengan kalah gaya. Jadi biasanya nih kalau anak remaja, anak kasar, kalau nggak bisa ngikutin tren, lah lu kalah gaya lu. Lu mah nggak ngikutin zaman gitu kan. Padahal dia sudah menjadi dirinya sendiri yang nggak perlu ikut-ikutan dengan sesuatu yang memaksakan dirinya. Jadi kalau adik-adik nggak nyaman, tidak usah mengubah diri menjadi orang lain. Sesederhana itulah dirimu berharga bagi Tuhan. Next. Maka kalau kita mau kasih satu kalimat yang mau menyimpulkan apa itu sederhana, karena kita ini sederhana seperti palungan, dan saya tadi sedikit terkesan dengan cara anak-anak sekolah minggu GKP Cililitan ini meramu Natalnya sederhana tapi sangat menyentuh. Terima kasih ya kakak guru-guru sekolah minggu ya. Sederhana, nggak ribet, dan berbeda saya pikir konsepnya, tapi elegan. Anak-anak bisa menunjukkan talentanya. Maka sederhana artinya kita bukan menutup atau menghilang mimpi-mimpi kita. Karena katanya orang sederhana, udahlah gitu-gitu aja, cukup-cukup gitu aja. Bukan. Sederhana artinya kita menjadi otentik dan kita menjadi berharga. Otentik itu artinya unik, nggak ada tiruannya. Jadi kalau Bang Pendeta Andrian pernah adik-adik lihat, terus kemudian suatu saat nanti lihat yang mirip-mirip dengan saya, karena katanya dulu saya mirip siapa ya? Ada artis katanya. Tapi saya kepedean aja sih. Siapa? Dude Herlino katanya. Mirip nggak sih? Mirip aja lah ya, biar kita ini. Nah, menjadi otentik artinya yang saragi, dia saragi. Damanik, dia damanik. Purba, dia purba. Si payung, si... Semua marga. Tidak ada satupun. Bahkan yang adik, kakak, tidak ada yang sama. Artinya, kamu unik. Sesederhana itulah dirimu di hadapan Yesus. Maka adik-adik, kamu sangat otentik dan berharga. Next. Nah, sekarang soal peduli. Adik-adik tahu ini gambar apa? Pernah di Google? Mungkin pengucapan pendeta nanti agak sedikit kurang tepat, tapi ini salah satu dewa Yunani namanya Asklepios. Dalam mitologi Yunani, dia ini adalah dewa kesembuhan. Jadi dia pernah melawan Zeus, tahu ya? Mitologi Yunani tahu ya? Kalau di game ada Zeus, ya. Jadi Asklepios ini dia pernah melawan Zeus karena Zeus bilang kamu kelewatan nih. Bantu-bantu manusia terus, peduli sama manusia terus. Pada akhirnya dia dihukum. Tapi dia itu sangat berjasa karena dia menolong manusia untuk sembuh. Nah, apa arti peduli? Next. Peduli itu artinya bukan sekadar komentar tapi hadir. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu khususnya kelas remaja, kamu bilang kamu care sama orang lain, yang dibutuhkan orang adalah kehadiranmu, bukan komentarmu. Yang kedua, peduli itu artinya tidak menghakimi, tidak membuat orang lain tersudut, tapi mengerti apa yang dirasakan orang lain. Dan yang terakhir, peduli itu mau direpotkan. Adik-adik remaja suka nggak sih direpotkan? Nggak suka kan? Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kamu peduli sama orang tuamu, kamu harus mau direpotkan.
Kalau kamu peduli sama sekolah minggu ini, harus mau repot. Karena akan latihan, karena akan ikut ambil bagian, yang kita di rumah bisa santai-santai, tapi di sini kita akhirnya lelah karena melakukan pelayanan. Next. Maka peduli itu artinya tidak egois. Tapi seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan diri, yang memberi dirinya untuk berkorban bagi orang-orang berdosa. Itulah Natal, adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita melihat Tuhan Yesus itu dengan sederhana dilahirkan, tapi dampaknya luar biasa karena apa? Yesus datang bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Seperti itulah kaya dalam kepedulian. Maka adik-adik sekolah minggu, kelas besar dan kelas remaja, mulai sekarang coba rangkai pelan-pelan kepedulian apa yang bisa kuberikan, apa yang bisa kukorbankan. 1 jam yang tadinya aku main game, 1 jam itu aku bantu orang tua. 1 jam yang tadinya aku mungkin main-main, menghabiskan waktu, wasting time, 1 jam itu aku kasih ke gereja untuk memberikan pelayanan sesuai talentaku. Itulah arti kepedulian. Next. Maka hari ini dalam Natal sekolah minggu kelas besar dan kelas remaja, sederhana seperti palungan, kaya dalam kepedulian, adik-adik saya harapkan boleh membawa pulang nanti apa makna Natal hari ini. Kalau tadi dari video tukar kado, saya mendapatkan pesan dari berbagai komentar tadi, bermakna meski sederhana. Atau apa yang menjadi makna hari ini bagi kalian yang sudah memberikan diri untuk Natal sore hari ini? Bawalah pulang makna Natal itu. Apakah sederhana, tidak memaksakan diri, memaksakan orang tua, supaya apa yang kita harapkan harus diberikan, tapi dengan pakaian yang mungkin tidak baru, sesuatu yang mungkin belum diberikan orang tua, tapi dengan kehadiran kalian di sini secara sederhana, itulah makna bagi kalian. Atau yang kedua, kalian sudah mulai nih beranjak, yang anak-anak remaja, jangan lagi kamu cuek dengan temanmu, asik dengan dirimu. Mulailah memberi hati, supaya disebut dalam firman Tuhan tadi, kamu kaya dalam kepedulian. Bukan soal kaya dalam harta saja, tapi yang terutama kaya dalam kepedulian. Next. Nah, ini dia pertanyaan yang terakhir. Sederhana tanpa titik-titik tanda tanya, peduli tanpa titik-titik tanda tanya. Yang bisa mengisi titik-titik tersebut maju ke depan. 1 orang, kelas besar atau kelas remaja. Ayo dibaca dulu dan direnungkan dan diresapi. Kira-kira apa? Ya, dua-duanya. Sederhana tanpa, boleh 1-2 kata. Peduli tanpa, 1-2 kata. Bebas. Enggak ada, biar saya serahkan kepada guru sekolah minggu nih. Ayo kelas besar, kelas remaja, udah dijelaskan tadi dengan detail apa itu sederhana, apa itu kaya. Ada kelas besar? Wah, ini dia. Mikrofon. Itu Kak, itu. Yang pasti hadiah ini sudah milikmu. Tapi berikanlah jawaban yang terbaik ya Dek ya. Sederhana tanpa titik-titik, peduli tanpa titik-titik. Sebelumnya nama dulu. Nama Moren. Siapa? Moren. Moren Marga? Sialoho. Moren Sialoho. Oke, Moren Sialoho. Silakan isi titik-titiknya. Pelan-pelan saja tarik napas, hadiah ini sudah menjadi milikmu. Sederhana tanpa keistimewaan. Sederhana tanpa keistimewaan. Oke, peduli tanpa ketidakrepotan.
Peduli tanpa tidak repot katanya. Saya kasih kesempatan untuk memperbaiki jawaban. Yang lebih baik lagi, yang the best lagi. Ayo, apa tadi sederhana, apa tadi peduli? Sederhana tanpa Keistimewaan. Oke, peduli tanpa Ketidakegoisan. ketidakegoisan. Tepuk tangan untuk Moren. Nah, sama tas-tasnya. Nah. Baik adik-adik sekalian, demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Sederhana seperti palungan, kaya dalam kepedulian. Selamat Natal untuk anak kelas besar dan remaja. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, pegang teguh kata sederhana itu, teruslah dia di dalam hatimu, apa itu sederhana, dan kepedulian itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami tentang kesederhanaan dan kepedulian. Kami sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa dalam kesederhanaan Tuhan hadir, sebagaimana Tuhan lahir sederhana dalam palungan, demikian juga kami akan bersyukur dalam kehidupan kami yang sederhana tapi penuh dengan makna yang berarti. Demikian juga Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan itu begitu peduli sehingga Dia lahir untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan memberikan anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja ini kekuatan dan hikmat untuk melakukan kepedulian di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih ya Bapa, bimbinglah seluruh anak-anak-Mu ini agar di dalam kehidupan mereka boleh hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih dan Bapak Inang, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Haleluya nomor 41 bait 1 dan 2. Yesus
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, betapa besar kasih-Mu bagi kami yang berdosa ini, karena Engkau menjadi manusia dan turun dari surga untuk menyertai kami. Engkau mengasihi dan berkenan kepada setiap anak, agar mereka senantiasa bersama-Mu, mengikuti-Mu, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memenuhi hati kami dengan sukacita, dengan merayakan kelahiran putra-Mu hari ini. Kami terus berdoa dan percaya kepada-Mu, serta mendorong anak-anak sekolah minggu ini dan kita semua untuk senantiasa menghidupi keselamatan ini dalam diri kami. Sekarang kami juga telah mempersembahkan korban sukacita kepada-Mu sebagai tanda sukacita kami yang penuh dalam merayakan kelahiran-Mu. Ajari kami untuk memberi dengan hidup kami, memberikan waktu, hati, dan sumber daya kami sebagai tanda bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hidup dan memiliki hati yang baru melalui kasih-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Gareta, gimana nih perasaan kamu setelah mengikuti acara Natal kita pada hari ini? Pastinya aku ngerasa seneng banget dong, karena kita bisa melihat banyak banget penampilan dari teman-teman kita yang gak kalah keren. Mulai dari dance, vokal group, dan drama. Kalau perasaan kamu gimana, Owen? Aku juga merasa seneng banget karena bisa melihat keluarga dan teman-teman semua. Perasaan mereka gimana ya? Boleh kali kita sapa-sapa, kita tanya dari kelas besar dulu kali ya? Kelas besar di mana nih? Di sana. Kita tanya, kelas besar gimana perasaannya? Sukacita, puji Tuhan. Nah, kalau kelas remaja gimana nih perasaannya? Sekali lagi kali ya kita tanya, kelas remaja gimana perasaannya? Puji Tuhan. Kelas besar, kelas remaja udah. Gimana kalau kakak-kakak pemusik ya? Kakak-kakak pemusik ini dari remaja loh teman-teman. Dan tadi tuh selama mengiringi kita gak kalah keren. Boleh kali kita sapa. Tim pemusik gimana perasaannya? Hey. Kita di sini. Sekali lagi ya kita sapa
Tim pemusik, gimana perasaannya? Sukacita, puji Tuhan. Aku yakin kita semua yang hadir pada malam hari ini dipenuhi oleh sukacita, amin. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau selain sukacita Natal kita pada hari ini, kita juga sudah merasakan sukacita Natal bersama teman-teman kelas besar dan remaja dari sebulan yang lalu. Bener banget tuh Owen. Tahun ini kita merasakan sukacita Natal melalui sebuah kegiatan. Kegiatannya ini tuh berbeda. Secara khusus selama 2 minggu ini, kami ASM mendoakan dan juga memperhatikan salah satu teman kelas kami. Nama kegiatan ini adalah Guardian Angel. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dapat menyaksikan keseruan dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Manfaat dari aktivitas ini terutama yaitu kami dapat memperhatikan teman kami yang lain karena mungkin sebelumnya kami hanya dekat dengan teman kami yang itu saja. Namun dari kegiatan ini kami dapat memperhatikan teman kami yang lain. Dan juga kami dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan kami masing-masing, sehingga kita bisa berubah menjadi versi yang lebih baik diri kita. Pada hari ini kami mendapat dan juga mengasih surat Guardian Angel kepada teman-teman kami. Selamat Natal kepada orang tua dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Snowflakes falling on the city street. Children laugh and sing and carols sweet. Every window glows with candlelight. Hearts are shining just as bright. The world feels warmer, love's in the air. Wherever you turn, the magic is there. Christmas is everywhere. You can feel it in the night, in the laughter, in the love, in the glow of every light. From mountains to the sea, it's a song we all can share. Holding close
Guardian Angel. Gimana tuh teman-teman? Sangat seru gak sih? Sangat seru gak sih? Dan pastinya aksi kasih kami ini tuh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami memperhatikan teman-teman kami dan pastinya kita juga merasa spesial karena ternyata kita diperhatikan. Ya nggak Owen? Ya benar banget. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan nih. Kata sambutannya dari orang tua. Sebelum itu, aku mau sapa untuk Bapak Inang. Bapak Inang, gimana perasaannya pada malam hari ini? Puji Tuhan. Pasti Bapak Inang sukacita melihat kami semua yang sudah tampil. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua. Kepada Inang Irawati Munte, orang tua dari Kezia dan Veno Sinaga, kami persilakan. Horas, salam hubata haganupan. Sebenarnya deg-degan ya, baru pertama kali tampil di depan, biasanya di PGC. Izin.